Ada beberapa ciri-ciri orang yang mempunyai ain dan orang yang terkena ain. Selengkapnya ikuti setelah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pada teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kali ini kita akan membahas tentang ain, salah satu penyakit yang hak, salah satu penyakit yang keberadaannya ini hak. Maka suatu ketika Kanjeng Nabi Muhammad SAW ini menyampaikan pada sahabatnya, pada para sahabat, ista'idzu billahi minal ain fa innal aina hakun. Nah, yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah bahwa berlindunglah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dari ain, karena sesungguhnya ain itu nyata, ain itu ada hak keberadaannya. Nah, sekarang bagaimana ciri-ciri orang yang mempunyai ain dan orang yang terkena ain? Di sini ada beberapa ciri-ciri yang mungkin saja kita ini mempunyai ciri-ciri seperti ini. Ada kemungkinan kita itu mempunyai ain. Nah, ketika seorang punya ain dan itu bisa pandangan seseorang yang mempunyai ain kemudian kontak langsung pada seorang ini bisa mempunyai efek negatif, yaitu ma'ain, orang yang terkena ain. Salah satu ciri-ciri orang yang mempunyai ain, yang pertama itu sering sakit kepala. Seorang yang mempunyai ain itu sering sakit kepala. Ini ciri-ciri yang pertama, terutama di daerah sini. Sakit kepalanya bukan di sini, tapi terutama di daerah sini, Ummul Mughith, atau daerah sekeliling mata. Nah, sini sering terasa sakit. Ini ada kemungkinan seorang itu mempunyai ain. Nah, yang kedua, ini yang pertama. Yang kedua, sumpah serapahnya sering menjadi kenyataan. Seorang menyumpahi seseorang, fulan menyumpahi fulanah, ini sering menjadi kenyataan. Nah, ini bagian dari salah satu bagian dari ciri-ciri orang yang mempunyai ain, bukan orang yang terkena ain, tapi orang yang mempunyai ain. Ini yang kedua. Yang ketiga, sering mimpi buruk. Jadi ada 3 ciri-ciri orang yang mempunyai ain. Yang pertama itu sering kepala sering terasa sakit, terutama area area sini. Ya. Yang kedua, sumpah serapahnya sering menjadi kenyataan. Dan yang ketiga, sering mimpi buruk. Barangkali saya, panjenengan, barangkali kita atau panjenengan semuanya mengalami 3 ciri-ciri ini, maka ada indikasi panjenengan itu terkena mempunyai ain. Seyogyanya, sebaiknya ini diruqyah. Ini yang pertama, atau orang yang ciri-ciri orang yang mempunyai ain. Sekarang
kalau ciri-ciri orang yang terkena ain, ya, ini ain hak, maka suatu ketika Kanjeng Nabi menyampaikan bahwa tidak ada sesuatu yang mematikan selain ain. Kalau bahasa kita, jadi ain itu memang nyata, ain itu hak. Ya. Ciri-ciri orang yang terkena ain: satu, penyakit kanker atau tumor atau kelenjar atau benjolan di daerah kepala atau leher. Daerah sini ada kanker atau tumor atau kelenjar getah bening, ya, benjolan di daerah kepala atau leher. Ini salah satu ciri-ciri orang yang terkena ain. Jadi waspada, saya sarankan orang yang mempunyai keluhan semacam ini, jangan-jangan ini efek dari ain, ya. Yang kedua, bayi yang sering rewel di malam hari. Bayi yang sering rewel di malam hari ini juga ada kemungkinan, hanya indikasi. Bukan berarti semua bayi yang sering nangis pada malam hari itu dipastikan kena ain, bukan. Tapi salah satu ciri anak yang terkena ain itu adalah sering rewel di malam hari. Yang kedua. Yang ketiga, lumpuh mendadak. Tidak ada sebab yang jelas, tiba-tiba seseorang itu lumpuh secara mendadak. Ini juga indikasi seseorang itu terkena ain. Selanjutnya, yang keempat, bayi yang tidak mau disusui ibunya. Ada bayi susah untuk disusui oleh ibunya. Ini indikasi bayi tersebut terkena ain. Terus yang kelima itu gatal-gatal. Ada anak gatal-gatal. Tapi sekali lagi, seseorang yang mempunyai ciri-ciri ini belum bisa dipastikan bahwa seorang ini terkena ain. Bisa saja ini penyakit medis. Tapi salah satu ciri-ciri ain ini ada seperti ini. Dan ketika, sekali lagi, penyakit ain ini bisa berkamuflase menjadi penyakit medis. Yang keenam, badan selalu kurus, krempeng. Krempeng yang dimaksud itu kurus di sini adalah krempeng. Kurus bukan kurus biasa, tapi krempeng. Krempeng itu nggak ada daging, nggak bisa punya daging dan lain sebagainya. Ini kurus kering, krempeng. Yang ketujuh, asma pada anak, ya. Anak terkena asma. Nah, ini ada kemungkinan ini adalah indikasi terkena ain. Saran saya, bagi orang yang mempunyai ain maupun orang yang terkena ain, ini seyogyanya diruqyah. Seyogyanya diruqyah. Karena penyakit ain ini bahaya, sangat berbahaya. Ya. Maka saya sampaikan tadi bahwa Kanjeng Nabi menyampaikan tidak ada sesuatu yang mematikan, yang begitu mematikan selain ain. Nah, sumpah serapah seseorang yang punya ain ini bisa mudah menjadi kenyataan. Nah, ini barangkali yang perlu saya sampaikan, dan mudah-mudahan sedikit ada manfaatnya. Bagaimana cara menangani kasus ain? Nanti dalam video selanjutnya, insya Allah kita akan menyampaikan materi tentang bagaimana kita menerapi atau meruqyah orang yang mempunyai ain dan orang yang terkena ain. Terima kasih.
Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.